Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya bersama dengan calon bupati Kabupaten Sigi yang paling muda ya, Ganda ya? Paling muda ya? Iya, 10 tahun. Ini teman-teman sahabat saya yang sama-sama kita pikirkan bagaimana Kabupaten Sigi menjadi lebih baik lagi. Sekarang saya bertemu beliau di Jakarta. Beliau lagi fokus dengan dukungan usungan partai yang insya Allah tanggal 4 beliau masih sangat optimis bisa mendaftar di KPU. Kanda, bagaimana semangatnya hingga hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat dalam proses perjuangan. Yang jelas sampai hari ini peluang kita kan masih terbuka Ya. dan masih ditunggu sampai hari ini. Final checknya itu kan besok sebenarnya informasi terakhir. Cuman ya sampai saat ini masih ada kendala yang harus disiapkan. Paling tidak proses ini terus bekerja, terus update informasinya dari teman-teman yang membuka peluang untuk kita bisa hadir di dalam pilkada Kabupaten Sigi. Yang jelas harapan kita bisa ikut dalam pilkada pun itu satu peluang baik untuk kita merubah bagaimana Sigi ke depan yang lebih baik lagi. Itu yang utama. Terus proses hari ini sebenarnya perjalanannya tidak ada kendala yang terlalu besar kalau saya. Semua berproses seperti biasa saja. Memang alami prosesnya karena satu kebutuhan kita bahwa satu partai ini memang penting untuk kita bisa maju. Dan kalaupun ada kendala itu bukan dari kita sebenarnya, dari pihak partainya. Dan kalaupun peluang itu masih ada, masih karena tinggal 3 hari lagi. Tanggal 4 pendaftaran, insya Allah masih bisa kita penuhi 1-2 hari ke depan ini. Dan harapannya relawanku dan kawan-kawanku masih tetap bersama satu untuk kerja-kerja Tempo Namo lebih baik menanam ke depan. Apa suka dukanya ini lagi urus partai, tiba-tiba lockdown, tiba-tiba Yang jelas di masa pandemi ini memang harapan kita bisa bekerja seperti keadaan normal. Tapi kan situasi hari ini ya tidak bisa juga kita pungkiri, memang sangat terbatas ruang gerak. Sekalipun kita dibukakan peluang, terus dibukakan komunikasi, tapi ada hal-hal yang harus kita penuhi juga. Persyaratan pandemi ini kan seperti kejadian di salah satu partai itu ada informasi positif COVID kan kita jadi jaga-jaga juga. ditutup kantornya ya. Iya, jadi tidak ada aktivitas kantor, plus suka dukanya di situ terbatasi ruang komunikasi kita. Dan tapi masih dikasih peluang. Yang jelas dinikmati saja prosesnya. Karena dinamika perjalanan perjuangan ini harapan yang tidak sesuai yang kita inginkan pasti membuat teman-teman juga selalu bertanya bagaimana di sana, bagaimana kabar kita. Yang jelas saya kira tunggu sampai tanggal 4 kita ikut dalam pendaftaran KPU karena hari ini ya berjalan seperti masih biasanya walaupun memang desas-desus atau cerita-cerita di daerah bahwa Tempo Namo tidak dapat lagi peluang, terus tidak dapat lagi partai. Itu kalau di sini hari ini belum ada seperti itu. Maksudnya masih terbuka komunikasi, terus masih aktif pertemuannya, terus masih ditunggu kabar terbaiknya, dan harapannya partai besar itu bisa mengusung, bukan mendukung, tapi bagaimana peluang kandidat juga bisa ikut dalam demokrasi, pesta demokrasi yang baik, yang lebih bersih, dan bisa memunculkan kadernya sendiri, terus membesarkan partai ke depan. Itu harapannya. Makanya besar kemungkinannya ya kita cuma pakai kursi 6 kursi. Ya, minimal persyaratan kalau di teman-teman bilang paket hemat. Tidak perlu lagi pakai paket besar. Ya. Kita pakai paket hemat. Karena kita masih muda dan kita masih kalau mau dibilang junior ya junior.
Berapa tahun sudah jalan? Yang jelas perjalanan ini mulai 2017 di Oktober atau November, sekitar bulan itu, karena di bulan awal-awal kan masih di panas matahari istilahnya, masih di warkop, masih di panas matahari. Iya. Jadi ya, proses perjalanan ini alhamdulillah sudah masuk ke tahun ketiga, dan kita sempat break di 2018 karena bencana. Iya. Nanti kita lanjut lagi di setelah pileg. Jadi dari bulan September 2018 sampai di pileg bulan Mei itu ada keputusan, terus kita masuk lagi ke perjalanan kedua. Jadi fase hari ini memang perjuangan untuk persyaratan pendaftaran, dan ya itu alhamdulillah masih sehat-sehat selalu ya. Seberapa persen Anda punya optimisme? Yang jelas saya 100% optimis. Saya selalu bekerja, tidak mau setengah-setengah, dan tidak mau berpikir 70-80. Karena Allah kan mengukur kita punya semangat dan usaha, keseriusan. Ya, Usaha. Karena terserang kalau kita berpikir 50-50, 70-80, kalau saya full 100%, saya bisa ikut dalam pilkada, dan insya Allah membuka peluang untuk generasi baru, generasi muda, generasi baru yang berpikir lebih Lebih murni lah, ya, lebih murni menunjukkan solusi ya. Ya, karena dalam perjalanan ini kan semua kita lewati. Ternyata perjalanan untuk menjadi seorang tokoh politik itu tidak mudah dan tidak gampang seperti yang kita baca di profil-profil perjalanan tokoh-tokoh. Ternyata ada perjuangan, terus ada semangat di situ, ada yang haru-harunya, terharunya kan gitu. Jadi dinamika perjalanan ini saya nikmati, dan saya terus terang senang dan bangga dikelilingi orang-orang hebat, dari teman-teman, saudara-saudaraku yang muda punya semangat lebih baik, dan terus terang saya banyak dikasih masukan untuk lebih pendewasaan diri, karena ternyata menjadi seorang tokoh, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah dalam perjalanan karirnya. Dan informasi soal peluang kita hari ini, semangat kita masih 100%, peluang partai masih terbuka, dan peluang kita untuk mendapatkan simpati masyarakat juga besar. Seandainya ini, seandainya partai memberikan kepercayaan itu kepada Bapak, kepada Anda, kira-kira pulang dari sini apa kira-kira yang dikerjakan pulang dari sini? Ya, pulang dari Jakarta bawa rekom. Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa dimudahkan semua prosesnya. Saya pulang dari sini, yang jelas saya silaturahmi ke semua relawan. Paling tidak saya datangi semua titik-titik simpul. Kalau saya mau datangkan ke rumah semua kan tidak cukup halaman. Nah, yang penting saya datangi semua ke kelompok-kelompok relawanku, dan kelompok terbesar sebenarnya di organisasiku atau di kelompok itu, ya saya punya rukun dakwah, saya punya basis Inde, dan itu menjadi kekuatan sendiri untuk kelompok kita, kelompok tentang perjalanan kami. Dan jelas saya harus kumpul semua relawan. Saya informasikan, paling tidak kalau memang range waktunya terlalu sempit, antar saya ke KPU itu sudah menjadi satu bukti keseriusan kita. Karena saya selalu bilang, kalau tidak sempat ke rumah, nanti tunggu pendaftaran. Antar saya ke KPU, temani saya ke KPU, jaga saya ke KPU. Nanti bahasa. Seandainya Ya. Rekomendasi partai itu berpihak ke lain, tentu pulang Kosong. Kira apa yang dilakukan setelah itu? Yang jelas saya tetap komunikasinya, saya bilang tetap saya akan temui relawan. Karena di tempat-tempat di mana pertemuan itu saya selalu bilang, ada dan tidak ada rekom atau keputusan partai atau dukungan partai, saya tetap temui relawan. Supaya kita berbesar hati, bagaimana proses ini ternyata cuma sebagai pelajaran awal. Kan bisa kita ulang di 2024. Hanya 3 tahun. Iya, Hanya saya bilang juga begitu. Ini hanya proses pembelajaran. Kalau 3 tahun ke depan umurnya saya berapa? 43. 43. Karena tahun ini kan 40, pertarungan dulu 40 tahun. Jadi saya bilang saya masih muda dan saya masih punya semangat yang sama. Insya Allah masih selalu sehat-sehat dan dipanjangkan umur kita semua. Karena hari ini saya bilang besar pelajaran yang saya ambil dari proses perjalanan.
Sampai saya bilang perjuangan ini kita harus ikut sampai kalau bahasa teman-teman selalu itu sampai titik darah penghabisan. Dan kemerdekaan Soekarno tidak tahu kapan, kan gitu. 1745 itu cuma hari setelah kemerdekaan. Tapi penentuan 17 itu bukan Soekarno. Jadi makanya saya bilang saya tidak tahu sampai titik mana terakhir. Yang jelas di ujung akhir perjuangan kita di pendaftaran. Hari ini rekomendasi belum ada di tangan itu bukan karena memang belum bisa, tapi memang ya peluangnya seperti itu. Ini kan rencana Allah, kita tidak tahu. Maunya kita cepat-cepat secara manusia, tapi kan Allah maunya lain. Tapi kita ikuti saja prosesnya. Yang jelas secara semangat terus secara manusia aku juga siap menerima apapun keputusan yang terbaik untuk kita. Mau ada rekom atau tidak ada rekom, tetap saya temui relawanku dan saya tetap kumpul untuk ucapkan terima kasih sudah diantar saya 3 tahun. Itu perjalanan. Kanda sebagai tokoh Kabupaten Sigi, calon pemimpin masa depan, kira-kira apa yang ingin disampaikan soal Kabupaten Sigi, pemimpin ke depan? Kira-kira apa PR-nya yang harus dilakukan? Sebenarnya kan kalau PR, kalau saya selalu bilang, saya senang dengan Sigi ada di posisi terakhir dalam urutan kabupaten tertinggal. Maksudnya secara ekonomi, secara masyarakat, dan secara sosial. Jadi PR kita ke depan, kalau saya, itu memperbaiki sistem pemerintahan masyarakat dan ekonomi dimulai dari nol lagi, dimulai dari awal. Buka kembali cita-cita pemekaran, buka kembali lagi apa sebenarnya ruh dari Sigi dimekarkan. Karena di situ ada yang kita lupa bahwa ada 3 poin yang lebih besar yang selalu saya sampaikan di beberapa pertemuan. Pendekatan pelayanan publik itu harus lebih diperbaiki. Terus pemerataan pembangunan di semua wilayah, kecamatan, 15 kecamatan. Terus yang ketiga, itu yang lebih penting, itu pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Jadi potensi manusia lokal kita itu harus dikembangkan. Walaupun itu bukan tingkatan umur, tapi tingkatan dalam proses berpikir. Jadi soal pendidikan, soal kesehatan, ekonomi, dan lain-lain itu yang utama. Karena pemerintahan hari ini masih butuh perbaikan sistem yang lebih baik ke depan. Taruhlah sekarang sudah jalan dengan maksimal di 10 tahun 2 periode depan, tapi periode berikutnya kalau saya lebih dibuka lagi cita-cita pemekaran. Ada yang kurang dalam sejarah, kan gitu. Ada yang kurang bahwa kita lupa bahwa dulu kita bersemangat buka ini kabupaten karena ada hal yang perlu diperbaiki soal pemerataan pembangunan. Di mana titik ibu kota kita belum jelas. Titik nol saja hari ini itu tidak jelas. Dan kalaupun ini sekarang kita bicarakan, itu bukan pola pikir yang kemarin. Dimulai dari periode politik yang hari ini mau maju, mulai dari pemerintah buka. Kita mau cari titik nol di Kabupaten Sigi. Itu kan kalau saya itu memang harus kembali dari dasar. Kita mulai lagi dulu dari awal, buka buku lama yang nantinya akan menjelaskan bahwa perjalanan kita ternyata butuh A, B, C, D. Saya cuma belajar dari situ, melihat perjalanan 2 periode bupati yang sebelumnya dan hari ini. Kalau dengan masalah-masalah yang ada soal bantuan, ya ini pemerintahan hari ini yang bekerja, bukan kita. Tapi kalau ke depannya kita dikasih kesempatan, jelas lebih bagus lagi poinnya soal makanya saya ambil slogan apa bahasanya semboyan, belon todea menjadi belota. Jadi kebaikan masyarakat menjadi kebaikan pemerintah, itu yang utama. Jadi kalau mau perbaiki sistem ke depannya ya seperti itu. Kedepankan dulu masyarakat, baru kebaikan pemerintah yang di belakangan. Ya, di belakang. Jadi didepankan kepentingan kodea. Luar biasa gitu punya semangat. Iya. Tokoh, seorang sahabat yang saat ini lagi betul-betul bertarung. Saya pun sebenarnya karena saya itu terharu. Saya ketemu pertama ini setelah kita 3 tahun ya, kita ketemu, akhirnya dipertemukan Allah di sini. Jadi saya banyak terinspirasi sebenarnya. Bagaimana besok juga barangkali saya atau teman-teman lain pemuda juga mulai yang punya mimpi jadi seorang pemimpin
daerah, ya dia harus persiapkan mulai dari sekarang kan. Apa harapannya di pilkada ini? Harapannya bisa ikut. Itu yang poin pertama. Harapannya bisa ikut karena saya mau perbaiki sini. Terus kenapa saya juga mau harus ikut? Kalau di flashback lagi ke belakang, saya pejuang pemekaran kabupaten. Saya di situ di zaman itu saya ketua forum mahasiswa sipil. Dengan teman-teman forum mahasiswa itu mau berjuang sipil lebih baik. Jadi harapannya harus sipil lebih baik ke depan. Dan saya harus ikut. Wajib ikut. Wajib, ya. Closing statement, kira-kira apa yang disampaikan ke teman-teman relawan? Ya, closing statementnya sebenarnya terus bersatu, terus kita sama-sama jaga silaturahmi, komunikasi tetap terbangun, karena perjuangan ini belum berakhir. Perjuangan ini masih bekerja dan akhirnya ada keputusan akhir nanti kita terima insya Allah lebih baik. Karena saya ingin sebenarnya secara manusia saya bisa tampil dalam pilkada. Perjuangan ini bukan cuma untuk saya, tapi semua cita-cita masyarakat yang lebih baik. Karena banyak harapan-harapan, titipan-titipan masukan itu ternyata lebih banyak ke perbaikan sipil dalam sistem pemerintahan, masyarakat dan sosial. Alhamdulillah saya bisa hadir sampai hari ini di sini dalam perjuangan perjalanan Tempo Namo, kelompok besar Barisan Iman Rahmat, terus relawan sipil itu sangat berharap kita bisa maju. Makanya saya juga sebenarnya selalu bersyukur, selalu dikasih orang-orang baik dari sekeliling, makanya bisa sampai di proses yang sangat luar biasa ini. Ini dekat-dekat puncak. Iya. Jadi harus mendaki pakai lutut. Saya pun sebenarnya tidak sampai ke sini saya punya pikiran. Iya. Ya kan sampai di proses ini betul-betul luar biasa. Iya. Sahabat sampai di proses yang di ujung puncaknya ini dari awal tahun sampai sekarang ini masih tetap konsisten. Ya. Ya kan konsisten lah. Itu sangat luar biasa. Menjaga komunikasi sama semua. Kenapa bisa konsisten? Karena selalu komunikasi sama relawan, sama masyarakat, dan selalu membuka ruang itu komunikasi. Jadi saya di akhir perjalananku ini sebenarnya sebelum saya injak Jakarta, saya terima pertemuan itu di rumah. Saya karena menghargai masa pandemi. Di Biru Maru? Bukan, di Paluki. Di Paluki. Iya. Jadi di BTN Paluki. Jadi saya tidak mau lagi pertemuan, tapi kalau ada yang mau datang silakan. Jadi setelah pandemi, maksudnya masuk di zaman pandemi, masa pandemi, ya saya tutup pertemuan. Makanya bingung juga teman-teman, bagaimana nanti kita, saya kan Allah yang ada, bukan kita yang ada. Kita cuma jalankan syariat. Karena kalau mau dibilang semangat, saya mulai dari diriku sendiri dulu. Bagaimana saya tidak semangat? Nah, sementara orang-orang lebih semangat dari saya, berarti saya harus naik satu level. Saya harus lebih semangat daripada relawan. Karena leader. Iya. Seorang pemimpin. Betul. Karena itu yang mau menjadikan diri kita ini kan selalu saya dengar kata-kata orang tua biasa. Kalau mau jadi besar, ambil tanggung jawab besar. Dimulai dari tanggung jawab besar itu, makanya kita bisa jadi orang besar. Dan harapannya itu bagaimana tugas dan tanggung jawab besar itu punya manfaat untuk orang banyak. Itu poinnya yang selalu orang tua nasihat di generasi pemimpin sebelum saya. Maksudnya orang-orang tuaku itu banyak kasih wejangan, nasihat. Kita besar ini karena orang banyak. Berarti kita harus punya manfaat untuk orang banyak. Itu meski diskusinya hanya sekitar 20 menitan, tapi sebenarnya kita sudah melihat bagaimana upayanya, bagaimana usahanya selama 3 tahun terakhir ini. Dalam artian